Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan banyak kebaikan dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Alhamdulillah, kebaikan besar yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat mengenal Islam dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimudahkan kita untuk belajar petunjuknya, mengkaji kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, apalagi kitab-kitab akidah yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, yang ini merupakan pijakan seorang muslim, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang ketika di saat itu banyak orang-orang yang beragama hanya dengan menggunakan akal pikirannya sendiri, hanya menggunakan semangat yang bersumber dari perasaannya, tidak kembali kepada dalil, tidak kembali kepada prinsip dasar yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, juga di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini merupakan nikmat besar. Agama itu tidak dijadikan ukurannya adalah perasaan, akal maupun pikiran manusia. Di dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari, ini juga kitab yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari para ulama terdahulu. Beliau mengatakan, wa'lam anna ad-dina innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijali wala ala araihim. Ketahuilah bahwa agama ini hanyalah yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan oleh Allah kita harus terima. Kita harus yakini itulah yang terbaik. Kita harus yakini itulah solusi dari semua permasalahan. Baik pada saat ini dan akibatnya pun akan baik. Itu yang kita yakini. Karena agama Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi agama itu hanyalah yang bersumber dari sisi Allah, bukan diletakkan pada akal-akal maupun pikiran-pikiran manusia. Sepandai apapun manusia memikirkan, memiliki ide-ide, mengeluarkan ide-ide, tetap terbatas pengetahuannya, karena mereka tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berpegang teguh dengan akidah salaf ini perkara yang menyelamatkan dengan izin Allah
di akhir zaman yang ketika itu penuh dengan fitnah. Fitnah yang dibungkus dengan atas nama agama. Makanya ini yang kita kenal bersama dari pernyataan yang sangat masyhur dari Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, yang ketika menganalogikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Seperti bahteranya Nabi Nuh. Seperti bahteranya Nabi Nuh. Ya. As-sunnatu kasafinatin Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa yang segera ikut menumpang, maka dia selamat. Tapi barang siapa yang tidak ingin menumpang di atasnya, maka dia akan tenggelam. Antum ketahui disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memanggil anaknya yang durhaka untuk ikut numpang dalam bahterahnya. Anaknya mengatakan, sa'awi ilal jabal, saya akan berlindung di atas gunung. Ya, ini perhitungan orang kadang-kadang, cukup saya naik ke tempat yang tinggi saya akan selamat. Tapi ternyata membinasakan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi semua keadaan. Makanya orang yang berilmu itu bersikap dengan ilmunya, bukan dengan perasaannya. Perasaan dikendalikan dengan ilmu. Perasaan dikendalikan dengan ilmu. Bagaimana ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih. "Lau kana dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai." Seandainya agama ini dengan akal semata-mata, mestinya bagian bawah dari sepatu khuf lebih pantas diusap daripada atasnya. Tapi sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, ya, memakai khuf, maka dia mengusap di punggung kedua sepatu khufnya. Agama tidak bisa dikiaskan dengan akal. Agama itu adalah tunduk kepada perintah Allah dan yakin itu yang terbaik dalam semua keadaan. Makanya kita menyikapi apa saja, kita merujuk kepada pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kembalikan bagaimana agama menyikapinya, bagaimana bersikap yang benar dalam urusan seperti ini, supaya kita bersikapnya benar, dapat pahala dalam sikap-sikap kita, tidak menambah kerusakan, tidak menambah parah keadaan. Ini yang diajarkan Islam kepada kita semua. Makanya dalam semua kondisi, dalam fitnah sebesar apapun, Ahlus Sunnah tetap dengan keyakinan mereka. Menyelesaikan masalah itu adalah dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita akan menyempurnakan takwa kepada Allah, membenahi keyakinan kita, membenahi iman kita, kemudian membenahi amalan-amalan kita. Tidak ada yang lebih bermanfaat daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Salah seorang tabi'in yang terkenal, Thalaq ibnu Habib, yang antum pernah dengar ucapannya ketika mendefinisikan takwa, beliau mengatakan, "Idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa." Kalau terjadi fitnah, padamkan dia dengan takwa. Jangan memadamkan fitnah dengan mengatakan kita mampu untuk melakukan ini, kita mampu. Oh, menurut saya seperti ini, ide saya seperti ini. Tidak ada. Anda siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau sebaliknya, kau menyukai sesuatu padahal buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini tegas menunjukkan manusia itu kadang-kadang mendapatkan keburukan, kecelakaan dari hal-hal yang sepintas kelihatan menarik menurut perasaan atau akal pikirannya. Justru dia binasa, keburukan dari situ. Dan sebaliknya, hal-hal yang dianggap ya tidak disukainya, dibencinya, atau mungkin dijauhi kebanyakan orang, justru keselamatan dan kebaikan diraih dari situ. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi beliau mengatakan, kalau terjadi fitnah, padamkan dia dengan takwa.
Qila, ada yang bertanya, ya Aba Ali, wa ma huwa taqwa, apa itu taqwa? Maka beliau mengatakan, anta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah, wa antatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk Allah karena kamu mengharapkan pahalanya. Dan kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah di atas cahaya petunjuk dari Allah karena kamu takut akan azabnya. Itulah takwa. Inilah yang memadamkan segala fitnah. Inilah jalan keluar dari setiap masalah. Inilah penyelesaian dari semua problem yang kita hadapi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah malas menuntut ilmu dalam semua keadaan. Fitnah sebesar apapun yang dihadapi tidak akan bisa dihadapi oleh orang-orang yang cuma semangat berteriak-teriak di luar, mengumpulkan ini, melakukan ini, melakukan aksi-aksi yang kadang-kadang justru menambah perbuatan dosa, tidak menyelesaikan masalah. Tidak akan ditempuh dengan cara seperti ini. Islam akan diperjuangkan dan dibela, dimenangkan dengan mengamalkan Islam itu sendiri, menegakkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Saat ini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, buah karya dari Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama besar yang pernah kita sebutkan biografi beliau di pertemuan yang lalu secara ringkas. Kitab Al-Aqidatul Wasithiyah memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menekankan kepada permasalahan akidah yang paling penting yaitu masalah mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya untuk menguatkan iman di hati kita. Kitab ini sudah kita pernah juga isyaratkan di pertemuan yang lalu, sangat diberikan perhatian besar oleh para ulama. Sehingga berbagai macam buku yang menjelaskan kandungan kitab ini telah ditulis oleh para ulama. Makanya ini kitab yang penting untuk kita kaji, kita kenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dengan penjelasan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, barakallahu fikum. Kita akan mulai membaca kitab ini dari awal penjelasan beliau dari kata pengantar atau kalimat pembuka yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, dengan nama Allah. Ini disampaikan atau disebutkan oleh penulis di awal tulisan ini sebagaimana ini merupakan kebiasaan para penulis, para ulama Islam ketika menulis tulisan-tulisan mereka, dan juga tentu saja mengikuti Al-Quranul Karim yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ketika ditulis oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, juga meneladani tulisan-tulisan atau surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja-raja yang beliau dakwai. Ala kulli hal, Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan sebaik-baik hal yang kita mulai dengannya tulisan-tulisan kita, ucapan-ucapan kita, pembicaraan-pembicaraan kita. Ya, bismillah tentu mengandung pengertian memohon pertolongan kepada Allah. Ada yang mengatakan ba di sini lil isti'anah, ya, artinya seolah-olah kita mengatakan saya mohon pertolongan kepada Allah dengan menulis kitab ini. Ada juga yang mengartikan bismillah maksudnya
Di situ ada makna atau ada kalimat yang dihapuskan setelahnya sesuai dengan perbuatan kita. Misalnya kita membaca, artinya Bismillah aqra, dengan nama Allah aku membaca. Bismillah aktub, dengan nama Allah aku menulis. Ini penting kita memulai dengan Bismillah supaya tadi kita mohon pertolongan kepada Allah. Manfaatnya apa? Tentu manfaatnya supaya dalam perbuatan kita sampai pun dalam urusan dunia kita selalu dekat dengan pertolongan Allah. Dekat dengan pertolongan Allah berarti dekat dengan sebab-sebab keberkahan, sebab-sebab limpahan rahmat. Coba seseorang, dan sering terjadi, orang itu ketika mengerjakan satu pekerjaan dia berhasil, dia jadi lupa diri. Dia tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Akhirnya menjadikan dia lalai. Banyak orang yang lalai karena urusan dunia. Banyak orang lalai karena urusan dunia. Ketika dia tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya memulai dengan Bismillah ini mengingatkan kita dari awal bahwa saya melakukan pekerjaan ini dengan mohon pertolongan kepada Allah, sehingga kalau saya berhasil itu bukan karena kemampuan saya tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini sudah pernah kita isyaratkan dalam beberapa kajian. Inilah sebab manusia selalu mendapatkan taufik dari Allah. Sebab yang menjadikan manusia itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita doa yang sering kita baca di waktu pagi dan sore hari. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku dan janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Kalimat ini adalah inti daripada taufik. Manusia tidak bersandar kepada dirinya sendiri dalam semua kebaikan yang dia lakukan. Dia tidak mengatakan setelah berhasil, oh ini karena memang saya hebat, memang saya orangnya cerdas, memang saya sudah pengalaman, memang saya sudah tahu semua masalah ini. Ini sebab Allah berlepas diri darinya. Tapi ketika dia, ya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, ya Allah janganlah engkau menjadikan aku, menyerahkan aku kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata, berarti dia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, selalu mendapatkan taufik dalam segala kebaikan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ini makna taufik yang disepakati oleh semua para ulama. Wa qad ajma'u ala anna taufiqa alla yakilakallahu ila nafsik. Para ulama bersepakat mengatakan bahwa taufik itu adalah dengan Allah tidak menyerahkan kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Masya Allah, ingat Islam itu benar-benar pengajarannya luar biasa. Kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah. Kita mulai makan, kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan, kita diperintahkan berdoa. Kenapa? Supaya nanti ketika ada hasilnya itu tidak mencelakakan iman kita. Tidak merusak iman kita. Kerusakan iman itu bukan dari perkara yang besar langsung. Kadang-kadang dari perkara-perkara yang kecil. Urusan dunia melalaikan. Kenapa bisa melalaikan? Awalnya mungkin iman kita kuat. Perkara ini hanya sepele urusan dunia. Tapi lambat laun terkikis iman kita karena orang kagum dengan hasil yang dia lakukan, bangga dengan dirinya sendiri, akhirnya menjadikan dia lupa untuk bersandar kepada Allah. Ini berbahaya. Jadi inilah makna yang diterangkan oleh para ulama, ya, dengan kita menyebutkan bismillah dalam setiap perbuatan kita, yakni bismillah saya melakukan ini, dengan nama Allah saya melakukan ini, ya. Di sini didahulukan penyebutan nama Allah baru perbuatannya supaya yufidul hasr, menunjukkan arti pembatasan. Hanya dengan menyebut nama Allah saya melakukan ini. Hanya dengan memohon pertolongan kepada Allah saya mengerjakan pekerjaanku. Kemudian juga tentu ini juga merupakan sebab keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Antum tahu Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling agung.
merupakan induk tempat kembali semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang lainnya. Sehingga sebagian dari para ulama mengatakan Allah itulah yang merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Ismuhul A'zam, nama Allah yang paling agung. Idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Siapa yang berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung ini, Allah akan kabulkan. Dan siapa yang memohon kepadanya dengan nama ini, Allah akan berikan permohonannya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang nama Allah yang paling agung. Ya, saya pernah menulis sebuah tulisan tentang masalah ini sudah berapa tahun yang lalu, dan juga saya pernah mengumpulkan beberapa doa yang disebutkan dalam hadis yang sahih 3 atau 4 doa yang sangat bagus untuk kita jadikan sebagai pembukaan doa kita. Maksudnya sebelum kita berdoa kita baca kalimat ini sebagai pembukaan doa. Subhanallah, pengaruhnya untuk pengabulan doa itu sangat luar biasa karena dijamin dalam hadis-hadis yang sahih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib Allah, ini salah satu di antara pendapat para ulama yang mengatakan dialah nama Allah yang paling agung. Kemudian Ar-Rahman juga seperti itu. Nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat kembali atau kesimpulan makna semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi ada 3. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rabb. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rabb. Ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih dalam terjemahan bahasa kita. Dan Ar-Rabb, ya, Ar-Rububiyah, Ar-Rabb yang maha menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta beserta isinya. Ar-Rabb yang kita artikan dengan Tuhan, begitu dalam sebagian bahasa orang awam, ya. Ini 3 nama Allah yang merupakan kesimpulan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Makanya ketika disebutkan di sini Bismillahi Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha memiliki rahmat yang maha luas, yang memiliki rahmat yang maha luas. Inilah Ar-Rahman. Ya. Kemudian Ar-Rahim ini juga artinya sama, rahmat. Cuma Ar-Rahim ini berhubungan dengan perbuatan Allah menyampaikan rahmat kepada makhluknya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat rahim kepada hamba-hamba yang beriman. Jadi Rahman ini artinya yang memiliki rahmat yang maha luas. Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya adalah zat yang maha penyayang, memiliki rahmat yang maha luas. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, rahmatnya Allah itu mendahului dan mengalahkan kemurkaannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban indahu fawqal arsy inna rahmati sabaqat ghadabi." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, dia menuliskan sebuah ketentuan di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Subhanallah. Sebab-sebab rahmat itu Allah Subhanahu wa taala buka. Adapun sebab-sebab kemurkaannya Allah hanya berikan kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Sehingga Rahman dan Rahim dua-duanya menunjukkan rahmat. Cuma kalau Rahman ini berhubungan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala, adapun Ar-Rahim berhubungan dengan perbuatan Allah yang Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Makanya ada sebagian dari para ulama yang menyebutkan perbedaan Rahman dan Rahim. Ada yang mengatakan Rahman itu untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Ada juga adapun Rahim untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Ada yang mengatakan seperti ini perbedaannya. Ada juga yang mengatakan perbedaan yang lain. Yang jelas
Allah Subhanahu wa taala untuk urusan rahmatnya di dunia, memang orang kafir juga ikut mendapatkan bagian rahmat secara umum, iya kan? Urusan-urusan dunia mereka diberi. Orang kafir juga mendapatkan rezeki, iya kan? Mendapatkan kesehatan, ya, mendapatkan usaha, mereka juga sebagian mereka dipermudah dalam usahanya dalam urusan dunia. Tapi untuk rahmat yang bersifat khusus, rahmat kebaikan iman, dapatkan hidayah, masuk Islam, mengerjakan amal-amal ketaatan kepada Allah, mereka tidak dapatkan hal itu. Ini makna rahim, rahmat yang Allah khususkan bagi hamba-hamba yang beriman saja. Makanya disinilah saya katakan tadi agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang beriman, karena rahmatnya itu mendahului kemurkaannya. Sehingga orang yang berbuat dosa, dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, selama dia bertobat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin saya pernah sebutkan di kajian kita yang lalu, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, antum ketahui surga itu kan luas, seperti langit-langit dan bumi. Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua menjadi penghuni surga. Karena saking luasnya surga masih banyak tempat yang kosong. Masya Allah, ini kabar gembira. Tidak perlu khawatir, surga itu luas seperti langit-langit dan bumi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan keluarga kita beserta kaum muslimin yang setia mengikuti petunjuknya untuk dimudahkan masuk surga. Setelah mereka semua masuk surga, masih banyak tempat yang kosong di surga. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka untuk menempati tempat yang kosong itu, Allah menciptakan makhluk-makhluk untuk menempatinya. Kira-kira makhluk-makhluk ini sudah berbuat kebaikan belum? Sudah belum? Tidak berbuat, langsung diciptakan, langsung masuk surga. Subhanallah, kita mungkin berpikir alangkah baiknya kita jadi makhluk-makhluk itu ya. Tidak seperti hidup di dunia yang penuh dengan cobaan, apalagi kita banyak dosa, banyak berbuat maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah bisa ciptakan makhluk untuk menempati surga yang masih kosong. Lihat rahmatnya Allah. Sama dengan neraka. Neraka juga luas. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Qaf, apa? Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kiamat nanti kami akan katakan kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Apa kata neraka jahanam? Apakah masih ada tambahan? Na'udzubillahi min dzalik. Neraka jahanam juga luas, dimasukkan semua penghuninya, masih ada yang tempat yang kosong, masih banyak. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal mim mazid. Senantiasa neraka jahanam itu dilemparkan ke dalamnya penghuninya, tidak ada kemuliaan, masuknya pun dilempar. Wal iyadu billah. Dan dia senantiasa mengatakan, apakah masih ada tambahan? Terus kata Rasulullah SAW, hatta yadha'u rabbul izzati 'alaiha qadamahu wa fi riwayatin fiha rijlahu wa taqul qat. Sampai kemudian Allah meletakkan di atas neraka jahanam qadamnya atau rijlnya. yakni dalam terjemahan bahasa kita artinya kaki atau telapak kaki. Allah Subhanahu wa taala memiliki qadam atau rijl, ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sama kita memaknai sifat-sifat Allah yang lain seperti wajah, memiliki dua tangan, ya, memiliki al-ainan, dua mata. Ini semua sesuai dengan kemahaagungannya. Ini namanya sifat dzatiyah al-khabariyah. Kita harus maknakan apa adanya tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nanti kita akan lewati banyak sifat-sifat seperti ini diterangkan insyaallah. Tidak ada satupun yang serupa dengan dia dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut yang sesuai dengan keagungan dan kemahasempurnaannya, tidak sama dengan sifat makhluk. Allah meletakkan di atasnya di atas neraka jahanam itu qadamnya, kakinya, sehingga dia mengatakan qat, cukup. Bedanya apa dengan surga tadi? Bedanya apa kira-kira?
Kalau surga diciptakan makhluk. Kenapa Allah tidak menciptakan untuk makhluk juga untuk memenuhi neraka? Kenapa kira-kira? Karena Allah tidak akan mengadab seseorang yang tidak pantas mendapatkan azab. Tapi kalau rahmat, Allah bisa berikan lebih daripada yang pantas didapatkan manusia. Berarti rahmat Allah lebih kuat daripada lebih kuat mana dibandingkan kemurkaannya? Lebih kuat rahmatnya. Allah sendiri yang menjadikan demikian. Ya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Wa fi riwayatin inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dalam riwayat lain rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Makanya ini menjadikan orang-orang yang beriman itu selalu optimis dalam rahmat Allah. Biar amalnya sedikit, kebaikannya kurang, kalau dia selalu bersandar memohon rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan bagi dirinya sifat rahmat. Rasulullah SAW bahkan bersabda, lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Masya Allah. Makanya orang yang rugi adalah orang yang tidak berusaha mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam nama Allah ini dalam ucapan basmalah ini ada dua nama Allah yang Maha Agung, yang Maha Indah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sudah antum tahu tadi maknanya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk Allah menangkan agama Islam ini atau menangkan petunjuk Rasulullah SAW ini di atas agama-agama yang lainnya semua, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala dipuji kenapa? Pertama karena sempurnanya nikmat dan kebaikan yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dipuji karena kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas dipuji dari semua sudut pandang dan pertimbangan. Makanya kalau seseorang merenungkan nikmat Allah, dia tidak akan putus-putus selalu memuji Allah. Antum melakukan apapun itu karena nikmat dan pertolongan dari Allah. Antum akan bersyukur. Ketika Anda bersyukur, siapa yang mudahkan Anda bersyukur? Allah lagi yang mudahkan. Berarti Anda akan muji lagi, tidak putus-putus. Makanya benar-benar orang yang tidak memuji Allah, tidak bersyukur kepada Allah, sangat-sangat tidak tahu diri. Semua kebaikan dari sisinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu alaih. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seorang hamba menunaikan syukur atas satu nikmatnya, atas satu nikmat dari nikmat-nikmatnya, kecuali dengan nikmat yang baru yang mengharuskan dia bersyukur lagi kepada Allah. Tidak akan putus. Makanya inilah yang menjadikan seorang yang beriman itu kenapa selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Rasulullah SAW ketika mendengarkan sesuatu yang beliau tidak sukai, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Kita tidak suka. Tapi apa yang tidak kita sukai, Allah Subhanahu wa taala takdirkan sesuai dengan hikmahnya. Pasti akibatnya akan terpuji. Kita dapatkan bencana, pengampunan dosa-dosa. Ya, diingatkan akan kesalahan kita untuk istighfar. Sebab ditinggikannya derajat, banyak keutamaannya. Sudah pernah kita bahas, juga kita isyaratkan dalam kajian kita yang lalu.
Ketika mendapatkan sesuatu yang disenanginya, apa yang Rasulullah SAW katakan? Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan bagi hamba-hambanya. Orang yang selalu mengingat kebaikan Allah, merenungkan kemahasempurnaan nama-namanya, dia akan selalu memuji Allah dalam semua keadaan. Makanya inilah hamba Allah yang paling mulia di sisinya pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna khaira ibadillahi ta'ala yaumal qiyamati al-hammadun. Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah pada hari kiamat nanti adalah al-hammadun, yang selalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memuji Allah dalam semua keadaan ini disyariatkan dan tentu akan dilakukan oleh hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap dia merenungkan nikmat Allah, merenungkan kebaikan yang Allah berikan kepadanya, setiap dia merenungkan kemahaindahan nama-nama Allah dan kesemahasempurnaan sifat-sifatnya, dia akan selalu memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang hak. Ini disebutkan dalam Al-Quran di 2 ayat. Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Diterangkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-huda artinya ilmu yang bermanfaat. Dinul haq, agama yang benar adalah amal soleh. Jadi yang dibawa oleh Nabi SAW cuma 2, ilmu yang benar, amalan soleh. Orang yang tidak belajar agama tidak ada bagian darinya untuk urusan agama, tidak akan ada kebaikan dari dirinya. Karena amalan soleh timbulnya dari ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Allah menangkan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini di atas agama-agama yang lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Di sini ada janji dari Allah. Petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW Allah jadikan tinggi. Makanya orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah akan selalu tinggi. Tidak ada yang bisa merendahkannya. Orang yang ditolong oleh Allah, apakah ada yang bisa mengalahkan? Tidak ada. Iyansurkumullahu fala ghaliba wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu, berpaling darimu, maka siapa yang akan mampu menolongmu setelah itu? Oleh karena itu orang-orang yang beriman hendaknya hanya bertawakal kepada Allah semata-mata. Ini salah satu di antara ayat Al-Qur'an. Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, untuk Allah menangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya. Salah satu di antara ayat yang menyebutkan janji dari Allah bahwa Islam itu akan dimenangkan atau direndahkan? Dimenangkan. Ayat ini sama dengan ayat-ayat yang lain menyebutkan kemenangan Islam itu Allah janjikan, tapi dengan apa? Dengan syarat. Dengan syarat berpegang teguh dengan petunjuknya. Jadi Allah menjanjikan Islam itu dimenangkan, kaum muslimin akan ditolong. Ketika dipenuhi syaratnya, yaitu berpegang teguh dengan petunjuk dan agama yang hak, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika syarat dipenuhi, janji terwujud. Ketika syarat tidak dipenuhi, maka janji pun tidak terwujud.
Ini yang keliru dipahami oleh kebanyakan orang kalau tidak belajar agama. Mereka selalu mengatakan, ya, agama Islam kan agama benar. Kenapa tidak ditolong oleh Allah? Jawabannya, siapa bilang Islam tidak ditolong? Islam selalu ditolong oleh Allah. Selalu ada yang memperjuangkan Islam sampai di akhir zaman. Kalau pengikutnya atau orang yang menisbatkan diri kepada Islam belum tentu ditolong oleh Allah, karena banyak orang yang mengaku Islam tidak mengamalkan Islam, bahkan tidak kenal akidah Islam yang benar. Ini masalahnya. Kalau masih ingat, antum masih ingat, saya pernah dulu menjelaskan makna sebuah ayat Al-Quran yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya di surat An-Nisa, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir, Allah tidak akan menjadikan jalan bagi mereka untuk bisa menguasai orang-orang mukmin. Janji Allah benar apa tidak? Pasti benar. Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Lah sekarang kenapa banyak orang-orang mukmin yang ditindas oleh orang-orang kafir, padahal Allah menjanjikan tidak ada jalan? Jawabannya, Allah tidak menjadikan jalan, tapi orang-orang yang mengaku Islam sendiri yang membuka jalan. Apa jalannya? Dengan dia tidak melaksanakan konsekuensi iman. Di sini Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dengan benar, maksudnya. Ketika mereka melanggar konsekuensi iman, tidak beriman dengan benar, tidak mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan benar, ketika itu dia membuka jalan yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menghilangkan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari dirinya. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang kafir itu asalnya punya ketakutan kepada kita kalau kita berpegang teguh dengan tauhid. Ya, orang kafir itu bukan ketakutannya kepada kita ketika kita bisa sekedar ya menampakkan kekuatan fisik atau menampakkan kekuatan senjata. Senjata mereka lebih kuat. Tapi kita punya pertolongan dari Allah yang itu bersumber dari iman kita. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kemuliaan itu dengan iman. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Iman. Milik Allah lah kemuliaan itu, milik Rasulnya dan miliknya orang-orang yang beriman. Makanya ketika menghadapi masalah itu aja kaum muslimin kembali kepada iman. Selesai masalah. Itu yang akan memberikan harapan pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita setiap ada masalah kita mengeluarkan pernyataan yang baru, sikap yang bertentangan dari sunnah, kita membuat kekacauan, malah tidak menjadi sebab dekatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru menjauhkan kita dari pertolongannya. Oleh karena itulah ya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan liyudhhirahu 'ala dini kullihi, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan Islam, memenangkan Islam di atas agama-agama yang lainnya semuanya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Baik, sudah ada nih, sudah 4 menit ya. Baik. Wa kafa billahi syahida. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Dan aku bersaksi, aku mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang benar. Ya, antum sudah tahu maknanya la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Aku mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya, dengan menetapkan dan mentauhidkannya.
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadah dan penghambaan diri kepadanya. Jadi aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Persaksian atau syahadat ini ditetapkan oleh seorang hamba dari keimanan di dalam hatinya dengan dia membenarkan dan mengikrarkan tentang sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kemahasempurnaan Allah, kemudian dia menetapkan setelah itu wajibnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya tauhid yang 3 macam itu berkaitan dan bergandengan erat satu sama lainnya. Yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid ada 3 macam, iya kan? Tauhid rububiyah apa artinya? Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan rububiyah. Rububiyah ini artinya menciptakan, mengatur alam semesta beserta isinya, memberikan rezeki kepada makhluk, ya, menghidupkan, mematikan. Ini makna rububiyah. Cuma Allah yang memilikinya semata-mata. Kemudian tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha sempurna dan cuma Allah yang memilikinya. Makhluk tidak memilikinya. Ini sifat-sifat yang hanya Allah Subhanahu wa taala memilikinya secara sempurna, beda dengan sifat-sifat makhluk yang penuh dengan kekurangan. Setelah itu manusia menetapkan tauhid uluhiyah. Semata-mata beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya 3 tauhid ini? Hubungannya adalah kita hanya bisa menetapkan ibadah kepada Allah semata-mata lahir dan batin kalau kita yakini kesempurnaan sifat-sifat Allah dalam tauhid rububiyah maupun tauhid nama-nama dan sifat-sifatnya. Sekarang, bagaimana mungkin kita hanya mohon kepada Allah kalau kita masih menganggap makhluk bisa memenuhi hajat kita? Jadi kita harus yakinkan di hati kita, dan ini keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Yang maha kuasa memenuhi segala kebutuhan manusia, dia adalah yang maha kuat dan maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu cuma Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua bergantung kepada Allah. Berarti tidak ada gunanya minta kepada makhluk. Tidak ada gunanya takut yang berlebihan kepada makhluk. Tidak ada gunanya bersandar kepada makhluk. Toh dia lemah sama seperti kita. Kita hanya bersandar kepada yang maha kuat dan maha perkasa. Ini yang menunjukkan bahwa ketiga jenis tauhid ini saling erat kaitannya satu sama yang lain. Kita hanya bisa menyempurnakan tauhid uluhiyah kita kalau kita telah mengimani dengan benar tauhid rububiyah, juga tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan insyaallah setelah salat Isya nanti. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita selesaikan apa yang tadi kita sedang jelaskan mengenai pernyataan atau ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran wa tauhida, dan aku mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya, dengan menetapkan, mengikrarkan dan mentauhidkannya. Saya jelaskan tadi bahwa tauhid mengesahkan Allah dalam beribadah tidak mungkin kita akan capai kecuali setelah kita mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah, karena ketundukan di hati itu tergantung dari bagaimana kita mengimani bahwa satu-satunya zat yang sempurna sifat-sifatnya, sempurna kemahakuatannya dan kemahaperkasaannya,
sempurna kemahakuasaannya atas segala sesuatu. Dialah Allah yang dengan itu hati kita akan menghadapkan diri kepadanya dalam segala bentuk ibadah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, antum itu akan takut kepada sesuatu kalau antum merasa meyakini sesuatu itu bisa menimbulkan bahaya bagi kita. Atau kita akan bergantung kepada sesuatu kalau kita merasa sesuatu itu bisa memenuhi apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Inilah yang saya pernah jelaskan merupakan bibit-bibit kesyirikan. Kalau di hati manusia itu lemah ketergantungan kepada Allah disebabkan dia kurang dalam mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Syirik bermula dari manusia yang penuh dengan kekurangan ingin mencari tempat bersandarnya. Ketika dia kenal Allah maka dia temukan tempat bersandar yang sesungguhnya. Ketika inilah dia akan bertauhid dengan benar. Tapi kalau dia tidak kenal Allah, di sekitarnya banyak kesyirikan. Ada yang datang ke dukun, datang ke pohon besar, datang minta-minta kepada makhluk. Timbul persangkaan dalam dirinya, ini tempat menyandarkan kekurangan diriku. Terjadilah perbuatan syirik. Berarti syirik terjadi itu bukan hanya semata-mata ya anggapan sebagian orang ya, semata-mata dia tidak datang ke pohon besar, tidak menyembah ke kuburan, tidak datang ke dukun. Di satu daerah yang tidak ada dukunnya misalnya, atau dukunnya sudah berpenampilan lain dengan pakaian bukan seperti dukun yang di kampung, atau di daerah yang tidak ada kuburan yang dikeramatkan, tetap dia bisa berbuat syirik dengan benda yang ada di sekitarnya ketika dia bergantung kepada benda tersebut. Makanya tauhid uluhiyah itu berkaitan erat dengan tauhid rububiyah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin memahami kemahaindahan nama-nama Allah, makin menyelami makna dari sifat-sifat yang menunjukkan ya sempurnanya kemahakuatan Allah, kemahaperkasaannya, kemahakuasaannya atas segala sesuatu, pasti dia semakin tunduk, semakin bergantung kepada Allah, dan demikian pula sifat-sifat yang lain. Makanya disinilah kenapa para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika diutus oleh Allah itu dia jelaskan di hadapan kaumnya tentang bagaimana Allah yang menciptakan alam semesta, dia menurunkan hujan, dia melimpahkan rezeki, mendatangkan kebaikan, mencegah keburukan, untuk menjadikan kaumnya ini yakin sembahan-sembahan yang mereka sembah itu tidak bisa melakukan hal itu, tidak bisa memenuhi hajat mereka. Ngapain disembah? Ya, seperti yang diungkapkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada kaumnya ketika dia membantah perbuatan syirik mereka. Ya, qala hal yasma'unakum idz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah mereka sembahan-sembahan ini bisa mendengar ketika kalian berdoa kepadanya dari jauh kalau memohon? Apakah mereka dengar? Tidak bisa. Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat atau mencegah keburukan? Jangankan menolong orang lain, patung-patung ini dihancurkan, saya tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Subhanallah. Jadi orang itu semakin dia kenal kesempurnaan sifat-sifat Allah, pasti rasa ketundukan di hatinya kepada Allah semakin besar dan semakin sempurna. Makanya inti dakwah para nabi dan para rasul seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim itu berkisar pada 3 perkara. Ya. Dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kata beliau, inna da'watal anbiya'i war rusuli taduru ala thalathati asya. Dakwah atau seruan para nabi dan para rasul berkisar pada 3 perkara. Yang pertama apa? Ta'rifuhum birrabbil mad'uwi ilaih bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenalkan kepada makhluk, kepada para mad'u, kepada umatnya tentang Rabb, tentang Allah yang manusia diajak untuk menyembah semata-mata kepadanya, dengan mengenalkan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang rahmat dan kasih sayangnya, kebaikan-kebaikannya melebihi kebaikan siapapun yang berbuat baik kepada kita di dunia ini. Pantas dia dicintai lebih daripada siapapun yang kita cintai di dunia ini. Dikenalkan Allah. Ini yang pertama kali, supaya timbul kecintaan manusia kepada Allah, ketundukan, takut dan berharap kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka mencintai Allah, tentu ingin dekat kepada Allah.
Maka para nabi dan para rasul menyerukan apa? Ta'rifuhum bittariqatil musilati ilaih. Mengenalkan kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya tentang jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang menyampaikan mereka kepada ridha Allah, yaitu apa? Ibadah. Menjelaskan cara beribadah kepada umatnya. Setelah mereka dikenalkan tentang Allah, mereka akan cinta, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dikenalkan, ini caranya beribadah. Yang ketiga, ta'rifuhum bima lahum ba'dal wusuli ilaihi fi dari karamatihi. Mengenalkan kepada umatnya tentang balasan yang akan mereka dapatkan setelah mencapai keridhaan Allah, yaitu kenikmatan di negeri kemuliaan, yaitu di surga nanti. Diingatkan tentang akhirat, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Ini inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, nanti kita belajar akidah wasithiyah. Ibnu Taimiyah sangat menekankan tentang permasalahan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Karena ini poros utama agama. Poros utama agama. Inilah yang menentukan benarnya penghambaan diri kita kepada Allah. Insya Allah nanti akan ada penjelasannya. Barakallahu fikum. Taib. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Ini adalah seutama-utama sifat yang Allah berikan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan disebut beliau sebagai hamba, berarti beliau adalah makhluk Allah yang paling menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah. Itulah sebabnya dalam Al-Quran banyak disebutkan Rasulullah SAW dengan hamba Allah. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini disebut dengan hamba, berarti pujian yang paling tinggi. Makanya menempatkan makhluk ya pada kedudukan sebagai hamba Allah ini adalah justru pujian yang paling tinggi. Sebaliknya menempatkan Rasulullah SAW dengan sifat yang berlebihan yang hanya pantas dimiliki oleh Allah, justru ini tidak pantas bagi kedudukan beliau. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa ibnu Maryam. Karena aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Makanya sifat hamba dan Rasul ini membantah dua pemahaman yang menyimpang. Orang-orang yang memberikan sifat kepada Nabi SAW dengan sifat-sifat ketuhanan, ini dibantah karena beliau adalah hamba Allah. Ya, orang-orang yang ingin menyembah kepada Rasul SAW dibantah. Beliau adalah hamba Allah, beliau yang menyembah Allah. Kenapa disembah? Dan ini tidak menunjukkan kemuliaan, justru menunjukkan celaan. Dan Rasul utusan Allah ini untuk membantah perbuatan orang-orang Yahudi yang merendahkan atau menghinakan Rasulullah SAW. Bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah yang dipilih oleh Allah, berarti beliau adalah yang terbaik di antara semua makhluknya, yang paling tinggi kedudukannya di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya, semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta salam dengan salam yang banyak. Ya, pengertian salawat Allah kepada hambanya sudah kita ketahui. Kalau salawat malaikat, ya dia doakan kebaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salawat dari Allah, sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama tabiin, Abul Aliyah
rahimahullah taala, beliau mengatakan salatullahi ala rasulihi thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salawat dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, yakni di hadapan majelis para malaikatnya. Ini pujian dari Allah, sanjungan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, keluarga di sini mencakup pengikutnya yang mengikuti dengan setia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan beliau, yakni orang yang selalu setia mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Wa sahbihi, dan para sahabatnya juga salam, ya, tasliman mazida, dengan salam yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini selamat atau salam artinya assalamah minal afat, ya. Artinya penjagaan dari segala keburukan, yang berarti Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala keburukan dan memudahkan bagi beliau segala kebaikan-kebaikan. Inilah kalimat pembuka yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Selanjutnya nanti insyaallah kita akan mulai masuki pembahasan dari apa yang beliau terangkan dengan ringkas tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Tayyib, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Fadhal kalau ada. Yang mau nanya langsung juga boleh, ya. Ada pertanyaan? Oh, sebentar, sudah terlanjur. Bagaimana menurut Ustadz bila kami selalu bersyukur atas nikmat sabar atas segala cobaan dan pasrah atas segala ketentuannya? Ya, ini tentu benar. Ya, kalau disikapi, kalau ini diamalkan dengan benar, maka ini termasuk kedudukan yang tinggi dalam Islam. Menghadapi cobaan itu, tingkatan yang pertama adalah bersabar. Tingkatan yang paling, dan ini wajib hukumnya, ya, wajib untuk bersabar. Setelah itu, kalau lebih tinggi lagi, kita ridho dengan ketentuan Allah, dengan ujian tadi. Lebih tinggi lagi mensyukuri cobaan. Ini kata Ibnu Qayyim, tingkatan yang paling tinggi, yang akan semakin kita wujudkan seiring dengan semakin sempurnanya iman di dalam hati kita. Makanya selalu mensyukuri nikmat sabar atas segala cobaan dan pasrah atas segala kehendaknya. Ini merupakan sifat yang benar, asal kepasrahan ini dilakukan dengan cara yang benar. Ya, pasrah maksudnya sebelum kita mendapatkan ketentuan, kita lakukan yang terbaik. Kita harapkan yang terbaik. Setelah terjadi ketentuan Allah, maka kita hadapi dengan sabar. Kita pasrah dan bersangka baik kepada Allah bahwa Allah menghendaki kebaikan dari semua hal yang Allah timpakan ini. Apakah jodoh adalah rahasia Allah dan juga pilihan manusia? Rahasia Allah, manusia memang memilih, tapi semua Allah yang tentukan. Buktinya manusia sering memilih, tapi Allah tidak menghendaki, tidak terjadi jodohnya. Semua seperti itu. Rezeki juga begitu, kita memilih, kita berusaha, tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintahkan berusaha mencari dengan cara yang benar, cara yang halal, ya. Adapun yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersangka baik kepada Allah. Makanya kita salat istikharah supaya nanti kalau Allah mudahkan, maka itu berhubungan dengan kebaikan kita dunia dan akhirat. Kalau tidak baik untuk dunia akhirat kita, untuk iman kita, maka Allah palingkan darinya. Ini manfaat besar dari doa yang kita baca dalam salat istikharah kita. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barakallahu fikum. Amalan soleh berarti maksudnya semua. Kan amalan soleh ada yang berhubungan dengan anggota badan, ada yang berhubungan dengan harta. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Kenapa disebutkan dengan salat dan sembelihan? Kata para ulama, dua ibadah ini adalah dua ibadah yang paling besar. Salat itu berhubungan dengan ibadah anggota badan, kalau sembelihan itu berhubungan dengan ibadah harta yang paling agung. Sedekah yang paling agung adalah dengan menyembelih. Makanya amal soleh yang dimaksud Allah mencakup semua. Ilmu yang bermanfaat akan meluruskan kita dalam menggunakan harta. Bagaimana menggunakan harta, bagaimana tidak terfitnah dengan harta, tidak berlebihan dalam harta, bagaimana agar kita selamat dari fitnah keinginan hawa nafsu terhadap harta. Ini semua ilmu yang membimbing kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam penggunaan harta, itu kita diatur mana yang lebih utama, misalnya kalau kita ingin bersedekah, mana yang kita dahulukan. Kan Allah mengatur semua. Dengan cara kita menggunakan harta sesuai dengan aturan Allah, maka akan lebih menjadikan harta kita berkah, sedekahnya pun menjadi bernilai lebih tinggi dibandingkan sedekah yang dilakukan tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Afan, apa itu rasa takut kepada Allah dan apa macam-macam rasa takut tersebut, kemudian bagaimana cara kita agar tertanam dalam hati kita rasa takut kepada Allah? Iya, rasa takut itu tumbuh seiring dengan kita meyakini sesuatu bisa mendatangkan bahaya sama kita, atau kita meyakini sesuatu itu bisa kalau lari dari kita, kita akan celaka dan binasa. Ini tidak pantas diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Bagaimana menumbuhkan rasa takut? Ya, semakin kita mengenal kebesaran dan keagungan Allah, semakin kita mengenal bahwa semua kebutuhan kita ada di tangan Allah. Kalau Allah berpaling dari kita, celaka kita. Bagaimana caranya menumbuhkan ini? Ya, banyak baca Al-Quran, karena Al-Quran mayoritas isinya adalah menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi itulah maksudnya rasa takut. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, takut dengan benar, hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu mengenal Allah. Ini juga sering saya jelaskan. Ya, jadi tumbuhnya rasa takut itu semakin seiring dengan semakin kita mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Itu saya katakan tadi, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Karena Al-Quran mayoritas isinya tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, contoh ya, manusia kalau kita tidak kenal, sekejam apapun dia, ya, kita akan anggap biasa. Contoh misalnya kita sedang lewat di sebuah terminal, ada preman, pembunuh berdarah dingin. Kita tidak kenal, kita lewati biasa saja. Kita tidak kenal, kita nggak tahu reputasinya, kita nggak tahu kejamnya, kita lewat biasa. Tapi coba misalnya kita mengetahui keadaannya, bagaimana kejamnya, kita akan ketakutan, pasti buru-buru lihat tempat-tempat tersebut. Yang kadang-kadang ketakutannya tentu berlebihan. Jadi semakin kita mengenal sesuatu, ya, kita akan semakin takut kepadanya kalau kita mengenal hal-hal yang menjadikan kita misalnya takut ditimpa keburukannya. Oleh karena itu orang yang mengenal Allah, dia tidak perlu takut kepada siapapun selain Allah. Kenapa? Ketika dia takut kepada makhluk, dia tahu makhluk ini lemah seperti dirinya, minta perlindungan kepada yang maha kuat dan maha perkasa. Makanya orang yang beriman dimanapun, berhadapan dengan apapun, dia tidak takut, karena ini makhluk sama seperti dirinya. Yang mengaturnya adalah Allah. Saya minta pertolongan kepada yang mengatur semua, selesai sudah permasalahan. Ini yang menjadikan orang yang beriman dimanapun dia berada, dia tidak akan takut, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perenungan seperti itu. Apa pengaruhnya bagi kehidupan dan amalan yang berakidah Allah ada di mana-mana dan Allah yang ada di atas arsy? Ya, pengaruhnya jelas. Pertama, akidah yang benar pasti akan memberikan pengaruh kebaikan. Orang yang berkeyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana, maka ketika dia berdoa, dia tidak akan menghadapkan diri ke atas, bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrahnya. Semua makhluk ketika berdoa, dia akan menghadapkan diri ke atas. Bahkan semut saja ketika berdoa, dia menghadapkan kaki-kakinya ke atas. Maka orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana, di tempat yang tidak layak pun, di WC pun ada Allah.
Itu keyakinannya, maka ini keyakinan yang sangat buruk dan rusak. Ya, sehingga tidak ada perasaan untuk menghadapkan dirinya ke atas. Dan manusia tentu sudah kita ketahui ya, dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat memohon kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala ada di atas semua makhluknya. Maka secara fitrah dia akan menghadapkan dirinya ke atas. Dia akan semakin menambah ketundukannya, semakin menambah kekhusyuannya karena dia Maha mengetahui Allah Subhanahu wa taala ada di atas semua makhluknya dan Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha kuasa dan maha tinggi dalam semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Apakah maksud tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah? Apakah perkataan ini benar? Iya benar. Itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika menjelaskan makna iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Disebutkan dalam doa, salah satu doa yang kita baca dalam kunut witir ya, wasyarru wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Maksudnya kita mengetahui takdir buruk dari Allah. Tapi makna keburukan di sini bukan kembali kepada perbuatan Allah. Jadi kata-kata takdir itu Allah menakdirkan. Perbuatan Allah semua baik. Termasuk ketika Allah menakdirkan sesuatu keburukan. Contoh, Allah menakdirkan bencana, musibah menimpa manusia. Perbuatan Allah baik. Semua perbuatan Allah tidak ada yang buruk ketika menakdirkan. Kenapa? Allah menakdirkan ini untuk tujuan yang baik, hikmah yang sempurna. Pengampunan dosa-dosa, ditinggikan derajat, supaya manusia ini sadar dari kelalaiannya, supaya menjadi sebab manusia ini selalu rindu kepada akhirat. Banyak hikmahnya, sudah pernah kita jelaskan juga. Ini perbuatan Allah. Adapun al-maqdur yang Allah takdirkan, ini ada yang jelek, ada yang buruk menurut penilaian manusia. Contoh, manusia kan senang kalau ditakdirkan yang baik-baik, senang dia. Kalau yang tidak sesuai keinginannya dianggap buruk. Jadi kata-kata buruk ini bukan nisbatnya kepada perbuatan Allah, tapi kepada apa yang Allah takdirkan, ya, objek yang Allah takdirkan. Ini juga menurut penilaian manusia. Yang baik sesuai keinginannya, yang tidak sesuai tentu dianggap buruk olehnya. Jadi perbuatan Allah itu tidak ada yang buruk, makanya keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah sebagaimana doa yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu ada penjelasan Syekh Utsaimin tentang masalah itu di dalam pembahasan mengenai masalah takdir. Apakah menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan gelar baginda atau tuan itu dibolehkan? Iya, menyebutkan Rasulullah SAW dengan gelar-gelar yang disebutkan oleh manusia. Pertama kita katakan istilah syar'i itu sudah mengandung makna kemuliaan yang tinggi. Kalau kita menyebutkan tuan atau baginda, sekarang secara pengertiannya tuan atau baginda itu apa? Raja mungkin begitu ya. Apakah raja ini mutlak menunjukkan kemuliaan yang tinggi? Raja banyak, iya kan? Raja itu banyak. Tapi gelar yang Allah berikan itu yang terbaik. Kita katakan hamba Allah dan Rasulnya. Ini gelar yang terbaik. Allah yang memberikannya. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang lebih paham tentang kemuliaan yang pantas bagi Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Lebih bagus kita mengikatkan diri dengan lafaz-lafaz yang disebutkan dalam syariat. Nah, bagaimana cara mencharger kembali ketika tauhid kita menurun, zikir sudah tapi kok tidak tenang? Apa yang salah? Ya, yang salah antum berzikir tidak merenungkan isinya. Saya pernah menulis sebuah buku judulnya Menggapai Surga Hati dengan Ibadah Lisan. Pembahasannya tentang bagaimana caranya menjadikan zikir itu menenangkan hati, membaca Al-Quran menenangkan hati, berdoa menenangkan hati. Itu mesti harus disambung. Ya, Anda berzikir ingin hatinya tenang. Waktu Anda berzikir hatinya tidak terlibat. Lah mana tenangnya, mana zikirnya? Enggak nyambung. Yang mau dijadikan tenang kan hati, yang mau ditumbuhkan iman di hati. Zikirnya cuma di lisan, hatinya tidak terlibat, ya tidak akan tenang selama-lamanya. Lalai akhirnya karena tidak disambungkan dua hal ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini artinya kalau kita mau bahas kita butuhkan waktu tersendiri begitu. Apakah kita mendapatkan azab dari Allah bila di daerah atau tempat kita tinggal banyak terjadi maksiat seperti LGBT atau acara-acara bid'ah? Tentu kalau Anda tidak berusaha mengingkari.
Kalau tidak kita berusaha mengingkari akan timbul maksiat. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab ya, radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, afanuhlaku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah padahal di antara kita banyak orang-orang yang soleh masih beribadah? Apa kata Nabi SAW? Naam idza kathural khobath. Iya, kalau banyak keburukan, tidak ada yang mengingkari. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayya ummahumullahu biiqabin min. Sesungguhnya manusia kalau mereka melihat keburukan, kemungkaran dan tidak berusaha menasihati merubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab yang merata bagi mereka semua. Jadi subhanallah, orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, inilah yang mencegah turunnya azab yang merata. Dakwah kepada sunnah. Ini justru yang menjadi usaha terbaik bagi manusia. Sebagian ulama salaf mengatakan, ya, muslihun wahid khairun min alfi salih. Seorang penyeru, ya, pendakwa yang mengingkari keburukan manusia, mendakwai manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik tentu saja. Satu orang lebih baik daripada 1000 orang yang soleh. Karena 1000 orang yang soleh untuk kebaikan dirinya sendiri. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab satu kaum wahum muslihun ketika mereka masih melakukan islah, yakni memperbaiki keadaan, mengajak manusia, menasihati, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Nah, seringkali ada bisikan dalam pikiran saya supaya ingkar kepada Allah, namun saya berusaha keras untuk melawan dan beristighfar. Apakah ini bisa membatalkan keimanan saya, Ustaz? Ya, ini dosa apa ini? Was-was. Antum harus melawannya. Kalau ada bisikan seperti ini, segera berlindung kepada Allah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ucapkan amantu billahi wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kemudian lawan bisikan tersebut. Harus dilawan. Bisikan-bisikan bisa kita lawan. Ini godaan syaitan, bukan dari keinginan kita sendiri. Kita punya iman di hati, syaitan ingin merusaknya. Antum lawan dia. Jangan ikuti bisikan tersebut. Insya Allah dengan perlindungan kepada Allah, kemudian semakin lama dilawan, bisikan-bisikan tersebut akan semakin melemah. Bagaimana sikap kita bila dimintai sumbangan untuk maulid, sementara yang diminta sumbangan adalah ustadz di daerah perumahan kami? Ya, usahakan untuk kalau sumbangan dalam rangka hal tersebut, ya sampaikan kepada dia semampu kita, bahwa saya tidak meyakini acara-acara tersebut. Kalau saya menyerahkan sumbangan, maka saya sumbangan untuk misalnya perbaikan masjid atau untuk hal-hal yang saya meyakini itu hal yang benar misalnya. Ya. Jadi kalau kita tahu misalnya di daerah tersebut misalnya sudah akan diadakan perayaan-perayaan dan sebentar lagi orang akan bawa minta sumbangan. Antum bawa dulu sumbangan ke masjid. Katakan saya ini sekarang menyumbang untuk masjid. Setelah datang sumbangan, katakan saya sudah menyumbang untuk masjid. Katakan begitu. Yakni jangan sampai kita ada kesan membolehkan hal-hal yang seperti itu. Seandainya kita bisa jelaskan bahwa saya tidak membenarkan acara-acara seperti itu, saya mau menyumbang untuk kebaikan-kebaikan yang lain yang banyak dilakukan di masjid, ya tidak apa-apa, kita lakukan seperti itu. Yang jelas jangan ada kesan kita mendukung acara tersebut dalam keadaan apapun. Apa perbedaan antara takdir dan cobaan ujian? Iya, setiap cobaan dan ujian adalah takdir dari Allah. Tapi takdir kan tidak mesti harus cobaan. Ada juga takdir yang berupa nikmat dari Allah. Takdir diberikan kita kesembuhan. Cuman hakikatnya semua yang kita lakukan di dunia ini, baik itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, semua adalah cobaan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami menguji kalian wahai manusia, kadang dengan bencana, kadang dengan kesenangan, sebagai fitnah, ya ini ujian. Diuji syukur dan sabarnya, iya kan? Dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Jadi intinya semua adalah takdir dari Allah, ya. Kemudian yang baik maupun yang buruk ini semua adalah ujian. Cuma kadang-kadang manusia membatasi makna ujian ketika ada bencana saja. Kesenangan juga ujian. Untuk menguji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Masih ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan, kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.